Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Akhirnya ya, setelah sekian lama NRT Pro ngeluarin juga board versi brushless. Ya, di depan saya ini ada dua board tipe terbaru dari NRT Pro, yang keduanya sudah brushless. Yang pertama itu kalau kita lihat di sini adalah tipenya NRT DC740, yang dimana ini tuh bisa dikatakan penerus DC30 yang kemarin ya, yang belum brushless. Karena di sini catnya saya lihat masih sama-sama 10 mili. Seperti apa produknya nanti kita akan lihat aja. Dan ya, satu lagi ini yang bikin saya tertarik ya. Ini tuh tipenya adalah DC743, yang dimana ini kalau kita perhatikan adalah penerus dari DC343 yang kemarin. Karena saya lihat di sini catnya sama-sama 13 mili. Yang istimewanya di sini dia itu udah brushless motor. Dan untuk harganya ini 800 ribuan ya. Menurut saya sih nggak begitu jauh dengan yang tipe sebelumnya. Jadi seperti apa produknya kita akan lihat nanti ya. Tapi di video kali ini saya nggak mungkin review keduanya ya. Supaya lebih detail saya mau bahas satu dulu. Nanti berikutnya baru bahas satu lagi. Oke, kali ini saya tuh mau bahas yang 13 mili dulu ya, yang ini DC743. Penasaran? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau unboxing dulu ya. Kita lihat paketannya itu apa aja sih. Untuk bagian atasnya di sini ada spek singkatnya ya. Nanti kita lihat di dalam aja biar lebih pasti. NRT Pro Power Tools DC743 set brushless. Ya, sama spek singkat, dan di sini ada keterangan lagi NRT Pro Power Tools yang langsung menjadi sorotan saya adalah brushless motor 20 volt 13 mm. Seperti itu ya. Dan untuk unitnya sendiri, bornya itu seperti ini ya. Ada handle-nya seperti itu, jadi lebih kelihatan gagah gitu. Dan untuk torsi mana? Torsi kalau kita perhatikan, di sini tertera 70 Nm. Mantap. Nanti kita adu ya dengan bor yang torsinya itu setara untuk brand-brand terkenal. Kira-kira sejauh mana? Oke, langsung aja nih kita mau bahas ke bagian dalamnya. Untuk covernya tergolong ya udah standar lah ya, nggak begitu tebal tapi udah mencukupi lah. Di sini ada brand NRT Pro, udah emboss gitu ya, timbul. Dan ya, kita langsung cek aja di bagian dalam. Nah, seperti ini. Ini tuh adalah buku petunjuk penggunaan atau instruction manual. Ya, nanti silahkan dibaca-baca lagi kalau saya ada waktu. Oke, lalu di sini langsung kelihatan ada handle ya. Handle-nya itu ini ukurannya sama seperti yang punya Gerinda ini ya. Dan untuk kualitasnya sendiri sih cukup oke kalau saya bilang. Ada teksturnya gitu, walaupun ini bukan karet ya, tapi untuk digenggamnya cukup oke sih. Ya, lalu di sini kita lihat ada kelengkapan mata bor. Ini mata bornya ini beton semua ya. Ini yang satu 120 mili. Oh, ini 8 mili, ini 4 mili, ini 6 mili, dan yang satu lagi ini 5 mili. Oke. Dan di sini kita lihat ada charger yang katanya fast charger, dan ini tertera di sini berapa ampere, 20 ampere, tapi saya kurang yakin, nanti kita cek ya. Untuk yang model wall charger seperti ini setahu saya nggak sampai 2 ampere, bahkan nggak sampai 1 ampere. Nanti kita lihat aja untuk realnya. Oke, untuk baterainya dia masih menggunakan tipe sejenis LXT Makita ya untuk slotnya ya. Jadi kalau teman-teman udah punya power tools yang slot baterainya seperti ini bisa kita pakai. Dan dia di sini ada indikator ya. Mantap. Jadi dia udah ada indikator baterainya, dan untuk stikernya dia di sini tertera 5 sel baterai NRT Pro 20V Max Lithium. Ada 2 unit. Dan warnanya udah dual tone ya. Dan finishingnya menurut saya juga lebih rapi. Oke lah, nanti kita bahas lagi. Dan ini ada unitnya seperti ini. Nah, ini udah kelihatan nih berbobot gitu, seperti lebih berat ya dari yang biasanya. Ya wajar sih, dia kasih torsi yang speknya tadi katanya 70 Nm. Kalau dibikin yang enteng-enteng sih sepertinya bakal kegedean torsi ya daripada bobot mesinnya. Jadi untuk menyeimbangi ya dikasih seperti ini. Dan ya sepertinya ada kemajuan gitu ya dari build quality-nya. Build quality-nya itu kalau saya lihat ini udah kerasa lebih kokoh dari produk-produk NRT sebelumnya. Dan ya di sini udah, nah ini metal ini. Ini untuk bagian sini metal, dan di sini ada untuk lubang ya untuk pasang handle-nya. Ini seperti ini.
Nah, kalau untuk desain saya rasa udah oke ya. Tapi dia agak ke dalam aja sih, mestinya agak panjang ya seharusnya. Tapi ya oke lah ya, daripada nggak ada. Udah cukup oke kok seperti ini. Oke, untuk build quality nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita mau cek dulu untuk unitnya. Kita coba pasang baterai. Nah, seperti ini, tes nyala. Wih, suara impactnya itu udah kerasa ya. Oke lah, saya mau singkirkan dulu untuk kelengkapan-kelengkapannya. Dan baterai yang ini tentunya mau saya cas dulu waktu nanti kita uji dia udah dalam keadaan full. Ya, untuk chargernya ya, ini kalau kita lihat 25 watt aja, itu berarti dia memang nggak sampai 2 ampere ya. Kalau hitung kasarnya aja, 25 dibagi 21 volt, itu ya berkisar 1 ampere. Jadi untuk mengecas satu baterai ini kalau dia 2 Ah berarti 2 jam. Oke, kita biarin dulu ya. Oke, lanjut kita bahas ke unitnya nih ya. Untuk unitnya, di sini kita lihat speknya apakah sama dengan yang di luar tadi. Ada brandnya NRT Pro dengan tipe DC743, DC 20 volt, 13 mili untuk caknya, dan baterainya 2000 mAh. Untuk load speednya RPM rendah 400 dan untuk high-nya 2000. Dan untuk torsinya di sini tertera 70 Nm. Ya, lumayan tinggi ya, 70 Nm. Kalau saya ingat-ingat itu setara dengan DeWalt DC796. Nanti kita tes saja ya, apakah kira-kira bisa mendekati. Oke, sekarang mau saya pasang handle dulu. Oke, kalau kita perhatian dari desainnya ini udah oke ya. Dari bentuknya itu dia udah nggak memanjang lagi untuk bodinya, sedikit memendek dan gendut ya, maklum ya, karena karakter dari brushless itu memang seperti itu. Dari warnanya udah ciri khas sih NRT Pro, tapi yang ini dia lebih gahar aja gitu, karena kalau kita perhatikan dia itu udah punya handle ya, mantap ya. Lalu di bagian belakang juga bentuknya mirip-mirip ya dengan bor brushless kebanyakan, tapi di sini saya lihat NRT lupa ini nulisnya ya. Biasanya di situ tertera brushless motor. Di sini nggak ada, tapi ya oke lah ya, buat sendiri nanti. Oke, kalau saya lihat dari fitur-fiturnya juga ini tergolong lengkap ya. Yang pertama kalau kita bahas itu dari baterainya sendiri, ini tadi udah kita cek, dia udah ada indikator baterainya. Lalu fitur selanjutnya ini di atas baterai itu ada indikator ya. Ada indikator baterai sih sebenarnya, dan ini ada tombol yang ini tuh nggak berfungsi sih. Aksen aja ya. Seperti itu. Oke, lalu yang selanjutnya di sini ada triggernya seperti ini. Lalu ada reversible ya, atau bolak-balik seperti ini. Kalau ke tengah dia ngelock, ini mau kanan ataupun mau ke kiri. Dan tentunya ada LED lamp yang dia udah punya mode delay seperti itu ya. Jadi dia tuh nggak langsung mati lampu LED-nya, dan cukup lebar juga ya, seperti itu. Setelah kita pencet dia agak lama gitu matinya. Oke, lalu yang selanjutnya ini ada speed lambat dan cepat ya. Ini ada L untuk low, dan itu ada H untuk high, cepat dan lambat. Dan fitur selanjutnya ini ada settingan torsi. Settingan torsi seperti ini, cukup smooth. Dan ini ada mode sekrup. Mode sekrup ini untuk memfungsikan torsi ini ya. Kalau untuk mode yang lain dia nggak akan aktif. Lalu yang selanjutnya ini ada mode drilling untuk ngebor biasa ya, ke besi ataupun ke kayu. Dan di sini ada mode hammer untuk ke tembok atau ke beton. Oke, lalu fitur selanjutnya dia itu sebenarnya udah penguncian satu tangan ya. Nah, dengan satu tangan aja kita tuh udah bisa kunci. Tapi ini kita kok dikasih yang cak yang dipakai biasa ke bor-bor yang masih menggunakan penguncian dua tangan ya. Jadi dia masih terbagi dua seperti ini, yang dimana kalau bor yang belum bisa satu tangan itu kita mesti pegang nih lehernya supaya asnya itu nggak muter ya. Tapi ini nggak muter, tapi kita dikasih yang seperti ini. Ya oke lah ya, tetap berfungsi kok. Oke, lalu yang selanjutnya apa ya? Saya rasa udah ya untuk fitur-fiturnya oke. Dan satu lagi nih, fitur ekstra tambahannya ada handle. Oke lah, secara fitur menurut saya ini udah oke banget. Untuk build quality-nya sendiri juga ini saya merasakan ada peningkatan ya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Mulai dari baterainya tadi ya, udah saya katakan untuk finishingnya itu oke. Walaupun bahannya sih masih tergolong standar. Standar juga udah oke ya, di bawah standar baru nggak oke. Dan ya kita lihat untuk bagian body ini juga finishingnya juga menurut saya bagus ya. Ini rubber gitu dan cukup rapi juga ya, dan
kesan kokohnya intinya dapat gitu. Dan ini tadi yang kita bahas, ini terbuat dari metal ya ini. Jadi bahannya itu seperti head gerinda gitu ya, metalnya gitu ya. Dan untuk capnya sendiri juga dia udah metal ya, full metal seperti ini, dari besi. Oke, secara build quality ini menurut saya untuk harga segini ya, ini tuh udah oke sekali. Oke ya, kita mau tes dulu RPM-nya berapa biar tahu ya realnya apakah benar sampai 2000. Untuk baterainya ini udah penuh, yang full charge kita kasih biar maksimal. Ya, 1424. Di sini ya masih agak jauh sih dari spek yang tertera. Tadi keterangannya 2000 ya, 2000 rpm. Nah, baik ya. Jadi karena dia itu ngakunya speknya 70 Nm. Jadi untuk mengujinya saya akan coba bandingkan dengan bor yang speknya juga 70 Nm. Ini dari DeWalt tipe DCD 796. Ya, jadi ini kita adu bukan mencari menang kalah ya. Siapa juga tahu pasti DeWalt itu lebih unggul secara harganya jauh. Ini 800, ini 3 juta. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengukur kemampuannya apakah benar setara speknya gitu ya. Kalaupun kalah ya nggak masalah. Soalnya ini hanya ngebandingin aja. Nanti kalau kita tes nggak ada perbandingannya kita tidak tahu. Oke ya, langsung aja kita mau tes bagaimana dengan performanya. Oke, langsung ya. Langsung speed 2 yang high, ini speed beat 22 mili ya, self drilling. Jadi ini nggak ditekan, sekedar masuk sendiri. Kita lihat apakah mampu untuk NRT Pro. Untuk baterai tentunya udah saya bikin full. Kita coba ya. 1, 2. Ya, cuman segitu doang ya. Untuk speed 2-nya. Saya nggak tahu nih kendala apa ya. Kayaknya baterainya mati. Oh, nyala. Ya, kita ulang ya. Ini masih speed 2. Oke, 1, 2. Ya, mati. Oh, jadi dia gini ya kasusnya ya. Karena dia teknologi brushless, setelah dia itu overload, mati, dan dia nggak bisa dipencet lagi nih. Ini saya pencet-pencet nggak nyala loh. Jadi di situ juga sedikit kekurangannya ya. Seharusnya dia harus nyala lagi gitu ya. Jadi kita harus copot baterai dulu ternyata. Nah, copot baterai, baru bisa nyala. Jadi seperti itu ya. Agak ribet juga sih ya kalau mesti gitu terus. Oke, kita tes speed low-nya aja ya. Masih dengan speed beat yang sama, kita tes berapa menit. Oke, 1, 2. Oke, sekarang coba kita bandingkan dengan DeWalt ya, yang sama-sama 70 Nm dan speednya kita bikin speed 2. Masih menggunakan speed beat 22 mili dan baterainya full. Oke ya, untuk speed 2-nya DeWalt sejauh apa? Yang katanya sama-sama 70 Nm, kita tes ya. 1, 2. Ya. Segini ya untuk speed 2-nya atau speed high-nya. Oke, kita angkat. Nah, seharusnya gini ya, ketika dia overload mati,
dipencet trigger harusnya itu udah nyala kembali ya, nggak mesti buka-buka baterai. Jadi itu tadi sih ya, langsung kelihatan itu yang pertama kekurangannya untuk NRT Pro. Oke, sekarang kita bikin speed low-nya. Speed low-nya kira-kira kecepatan yang mana? Oke ya, 1, 2. Nah oke ya, kita lanjut ke speed bit yang gede, yang 38 mili. Ini yang NRT, kita pakai speed yang low aja. Kita tes ya, seberapa masuknya. Oke, 1, 2. Ya, masuk ya, kuat. Nah, sekarang kita coba yang di volt. 1, 2. Oke. Nah, oke, sekarang kita mau tes untuk fitur impact-nya. Secepat apa impact-nya bekerja. Kita pakai mata bor kecil aja ya, biar nggak mati. Jadi kita lihat seberapa cepat impact-nya bekerja. Oke, 1, 2. Oke ya. Cukup berasa, mantap. Sekarang yang di volt, 1, 2. Nah oke ya, teman-teman lihat sendiri tadi ya, dan tentunya udah ada penilaian sendiri. Oke, untuk torsi, jelas ya, untuk torsi dia itu di bawah punya di volt 70 Nm, dan yang ini juga ngakunya 70, tapi tetap dia tuh di bawahnya. Tapi menurut saya ini udah oke loh untuk bor harga segitu ya, untuk torsi segitu ini menurut saya udah menyamai yang bor brushless-nya Inco yang harganya itu 2,5 jutaan ya. Itu bisa dikatakan untuk torsinya mirip-mirip, dan dengan harga segini saya rasa memang udah mantap. Tapi yang menjadi kendala adalah itu tadi ya, dia itu entah gimana ya, mungkin sistem manajemen baterainya itu lebih apa ya, kurang bagus. Dia itu tadi kalau kita hajar ke beban berat dan ketika dia overload mati dan langsung cut gitu ya, dan dia nggak bisa nyala lagi. Seharusnya nggak seperti itu ya, pasti ribet. Soalnya kita itu kalau udah bor seperti ini pasti dipakai untuk kerja-kerja berat ya. Kalau dipakai mati-mati ya bolak-balik buka baterai ribet juga ya. itu aja sih masalahnya ya. Saya harap kedepannya NRT Pro memperbaiki ya untuk isu ini ya. Jadi untuk masalah cutnya itu tolonglah jangan sampai buka baterai baru bisa nyala lagi. Untuk selebihnya sih menurut saya oke ya, dan untuk hammernya juga walaupun tidak bisa menyamai di
volt, tapi itu udah oke loh. Itu untuk pukulan hammernya udah kerasa seperti bor-bor 2 juta kebanyakan. Memang untuk mengimbangi di volt itu memang sulit, karena di volt itu speknya memang tinggi ya. Dan ya, apalagi ya yang mau dibahas ya. Saya rasa itu aja ya, dengan harga segitu sebenarnya udah oke sekali. Hanya saja itu tadi ya, kalau memang teman-teman itu kerjaannya nggak terlalu berat, nggak sampai overload, ya memang enak sih, bornya enak, build quality-nya enak, dan powernya juga menurut saya cukup. Ya, tapi ini sebenarnya belum keputusan final ya. Jadi saya itu nggak bisa rekomendasiin bor ini ke teman-teman atau enggak. Soalnya kedepannya akan saya coba adu lagi ya. Tadi itu hanya sekedar penilaian bor ini secara utuh. Maksudnya dalam paket komplitnya ya. Kalau teman-teman beli ya dapatnya seperti itu gitu ya. Tapi nanti kedepannya akan saya coba juga, saya eksperimen ya. Mungkin baterainya akan saya ganti dengan yang lebih besar. Mungkin pakai baterai 4Ah. Atau apakah dia masih gitu kan langsung off. Soalnya biasanya ya penyakit seperti itu tuh ada pada baterainya, baterai yang mungkin daya suplainya kurang ya, teman-teman tahu lah ya, untuk baterai yang hanya sekedar 2Ah dan ya kualitasnya juga bisa dikatakan bor-bor seperti ini ya seperti itu ya, untuk suplai dayanya itu nggak sebagus bor-bor yang dari Jepang ataupun dari Jerman ya. Jadi ya nantikan aja untuk video-video selanjutnya, mungkin nggak lama lagi ya, mungkin besok udah tayang juga. Jadi nanti di situ ketahuan ya kesalahannya di mana, apakah hanya di BMS baterainya ataukah memang pada mesin bornya yang bermasalah. Dan di situ nanti mungkin bisa saya rekomendasiin ke teman-teman atau enggak bor DC 743 dari NRT Pro ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.